Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Aspek Sejarah dan juga Indikasi Geografis dari Kopi Robusta Lampung Barat di Pekon Sedampah Indah oleh KKN PPM UGM 2023 Provinsi Lampung Barat. Nah, jadi di sini kita sudah bersama dengan Bapak Supar selaku pemangku Dusun Tanah Abang dari Pekon Sedampah Indah. Nah, selamat siang Bapak. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sebaliknya sehat. Alhamdulillah Bapak. Baik Pak, sebelum kita masuk nih ke dalam bincang-bincang kita di siang hari ini, mungkin Bapak bisa cerita nih tentang profil dari Bapak sendiri, mungkin dari nama, tanggal lahir dan sebagainya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yaitu dari adik-adik KKN UGM dari Yogyakarta yang telah sempat hadir ke Pekon Sedampah Indah ini. Tentunya kami pada sore hari ini yaitu di Dusun Tanah Abang perlu kami sampaikan, perlu perkenalkan, nama saya lengkap Supar Suparman, asli Dusun Tanah Abang, kelahiran yaitu di Pegelaran, Lampung, Pringsewu Lampung Selatan. Tanggal kelahiran kami yaitu 09 bulan 11 1974, yang alhamdulillah sementara ini kami emang sudah berdomisili di Pekon Sedampah Indah, tentunya di Dusun Tanah Abang. Baik Bapak. Untuk dari keseharian Bapak sendiri di Dusun Tanah Abang ini sebagai apa ya Bapak? Saya sebagai pemangku. Kami selain daripada pemangku, kami asli tani. Di sini kami ada perkebunan, dan kami di samping ada perkebunan itu kami tanam sayuran. Karena mengapa saya nanam kopi, nanam sayuran? Kalau kopi itu kan untuk hasil tahunan, kalau sayuran itu untuk tambahan bulanan dan untuk menambah hasil daripada usaha kami selama di sini untuk kedepannya untuk yang lebih baik. Baik Bapak, untuk dari Bapak sendiri kan di sini asalnya tani ya Pak. Ya, nah, benar. Untuk dari Bapak sendiri memulai usaha tani sendiri, tepatnya di Dusun Tanah Abang ini sejak kapan ya Bapak? Alhamdulillah kami mulai dari tani di sini tahun 2005 ya benar. Berarti Bapak mulai di Dusun Tanah Abang ini tahun 2005 langsung membuka usaha tani ya Bapak. Berarti langsung membuka usaha kopi ya Pak. Baik, untuk sayuran-sayuran sendiri yang Bapak tanam apa saja ya Bapak? Untuk awal dari permula kami menanam karena kami petani yang tidak perlu punya modal. Awalnya kita menanam yang lebih mudah dan cepat. Hasilnya kami menanam kol. Setelah kol kita panen, kita uji lagi, kita tanam tomat, terus uji lagi kita tanam cabai dan jembak dan lain-lainnya Mbak. Berarti untuk sejauh ini tanaman sayur yang ditanam itu ada tomat, lalu ada cabai, seperti itu ya Bapak. Oke, jadi untuk penanaman dari tanaman sayuran itu sendiri apakah dipisahkan atau dibuat berseling ya Pak dari tanaman kopi itu? Kalau itu sebagian besar, kalau kol itu berpisah dengan kebun karena kol itu butuh lahan yang tidak ada bayangannya, butuh ekstra dia itu. Kalau cabai itu bisa disatukan sama kopi di ganggangnya kopi itu, dan kalaupun tomat itu bisa nyatu ke cabai di lahan yang khusus untuk penanam. Itu ada nanti di sampingnya ada kol, di tengahnya itu ada cabai, dan mungkin jarak 1 meter atau 1,5 itu diselingi dengan tomat. Berarti untuk yang tomat, lalu habis itu tadi ada cabai itu dibuat berseling dengan tanaman kopi ya Pak, berarti seperti itu. Nah, dari Lampung Barat ini kan juga terkenal dengan lada ya Pak untuk Lampung. Nah, untuk Bapak sendiri apakah menanam tanaman lada tersebut? Kalau lada itu sebenarnya kan untuk penambahan hasil. Cuman ada sih 1-2, cuman itu kan untuk penambahan hasil. Mungkin kan di sini selain kopi itu kita ada butuh bayan, yaitu suatu contoh yaitu batang sridia itu. Nah, itu untuk menghemat, kita kan namanya petani, kita pengen hasil dari kebun itu, pengen hasil tambahan. Selain itu kita tambahin yaitu selada itu. Berarti tambahannya di sini ada selada ya Pak? Ada selada. Berarti untuk lada belum menanam ya dari Bapak sendiri. Belum.
Baik. Oke, kalau begitu saya lanjut ke komoditas utama ya yang Iya, ditanam di sini adalah tanaman kopi ya, Pak. Nah, khususnya di Dusun Tenabang ini dan dari masyarakat sekitar itu kira-kira mulai tahun berapa ya, Pak, mulai menanam kopi itu sendiri? kalau di sini dulunya kami datang 2005 itu di sini mayoritas yaitu kopi semua. Hmm. Setelah itu karena di sini ini terkadang ditanam nanti setelah kita bosan kita bongkar. Intinya mungkin 2005 inilah setelah kami datang sini tanam kopi. Nanti setelah tanam kopi itu sudah produksinya kurang, kita ganti sayuran. Jadi ganti lagi. Jadi kita kalau untuk awalnya kami datang 2005 ini emang udah kopi. Iya. Baik, Pak. Lalu dilihat dari geografis dari penduduk Sedampah Indah ini kan rata-rata dari transmigran dari Jawa ya, Iya, Bapak. benar. Berarti mulai dari awal transmigrasi dari penduduk Sedampah Indah ini juga sudah mulai menanam kopi ya, Pak? Iya, iya, iya. Itu kira-kira dimulai tahun berapa ya, Pak, dari penduduk sini menanam kopi? Itu mungkin dimulai dari 90-an. Tahun 2010-an karena kami kesini ini batang kopi itu udah gede-gede, itu kurang lebihnya 90-an itu. Berarti untuk dari tanah di Sedampah Indah ini khususnya di Dusun Tenabang ini memang dari awal sudah tumbuh tanaman kopi ya, Pak? Iya, iya. Dari awal lalu dikelola oleh masyarakat yang bertransmigrasi dari Jawa dan terus dikembangkan hingga saat ini ya, Bapak. Baik, Pak. Lalu kita masuk ke ciri khas ini, Pak. Iya, Ya, iya. ciri khas dari kopi Robusta Lampung Barat. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa kopi Robusta Lampung Barat ini merupakan salah satu kopi yang terkenal ya, Iya, Pak, di benar. Indonesia dan Iya. mempunyai cita rasa yang khusus, Pak. Seperti itu apalagi dari kota Liwa di sini. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana, Pak, untuk dari ciri khusus dari kopi Robusta Lampung khususnya di Liwa ini? Kalau kopi Robusta itu kalau menurut kami, menurut penelitian kami itu emang sangat-sangat baik. Karena kopi Robusta itu kan istilahnya bentuknya itu gede dan hasilnya dia itu akan maksimal dan hasil bijinya itu akan berkualitas karena berbeda dengan kopi-kopi yang lain, sehingga masyarakat Pekon Sedampah Indah yaitu memilih yaitu kopi Robusta karena sesuai dan fakta di lapangan itu emang bagus. Baik, Pak. Itu berarti yang mulai ditanam dari penduduk sini ya, Pak, memilih Ya. kopi Robusta. Ya, ya. Nah, untuk dari awalnya sendiri yang tumbuh di tanah Dusun Tenabang ini apakah ada varietas lain seperti kopi Arabica atau yang lainnya atau sudah murni kopi Robusta seperti itu, Pak? Di sini kami sebagai petani di Pekon Sedampah Indah ini kami melihat, kami menyelusuri. Setelah kami menyelusuri, emang ada sebagian besar yaitu kopi Robusta dan sebagian kopi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, ada kopi Bakir, ada kopi-kopi yang lain itu yang khususnya di Pekon Sedampah Indah. Cuman mayoritas yaitu di Pekon Sedampah ini kopi Robusta. Oke, Bapak. Nah, untuk kopi-kopi komoditas lain mungkin bisa dijelaskan Bapak kopi apa saja itu dan apa yang membedakan kopi-kopi lokal di Sedampah Indah ini dengan kopi Robusta? Kalau kopi yang kecil itu kan kopi Bakir di sini. Kopi Bakir itu kecil, cuman kalau kopi Robusta itu kan besar. Nah, ada perbedaannya. Kalau kopi Bakir itu kecil itu termasuk kopi-kopi lokal. Kalau kopi Robusta itu emang kami tahu informasi dari kawan-kawan dan dari orang-orang yang tahu dari pertanian itu emang kopi unggul. Jadi perbedaannya itu harga juga berbeda. Harga berbeda positif yaitu akan lebih tinggi yaitu kopi Robusta. Dan itu kekalahan kita, kopi Robusta itu kan gede. Kalau kopi Bakir itu kecil, di situ kemenangannya itu dalam timbangan. Mungkin kalau kopi Robusta dalam timbangan itu sekitar satu karungnya itu 80. Kalau kopi Bakir itu kopi kecil itu akan satu pikul lebih. 1 kintal 100 ini kilo. Ya.
Baik Pak, untuk kopi bakir sendiri apakah ditemukan di daerah lain Pak atau hanya di Lampung Barat khususnya di Sedampah Indah saja Pak? Kopi bakir itu sebenarnya kami datang sini mungkin karena dulu kan belum ada pengetahuan lah. Rata-rata mungkin petani itu seketemunya. Ketemunya karena di sini belum mungkin masyarakat Pohon Sedampah ini belum meneliti mana kopi yang berkualitas dan mana yang tidak. Jadi petani itu asal menanam dengan yang ada di Yang Pohon ada Sedampah di ini. sini. Ya. Lalu dinamakan kopi bakir tersebut ya. ya Pak. Lalu untuk dari cita rasa sendiri apa yang membedakan kopi bakir ini dengan kopi robusta? Sebenarnya di dalam kopi itu tinggal pengelolaan sih Bu. Dalam pengelolaan, dalam penjemur dari awal di pengelolaan itu sebenarnya emang yaitu lebih berkualitas di kopi Robita itu, karena kopi bakir itu kan termasuk kopi kecil dan termasuk dia itu cara nanti setelah jadi bubuk itu emang lebih rasa di kopi Robika itu. Baik Pak, lalu saya kembali lagi ke kopi Robusta Lampung ya Pak. Untuk kopi Robusta Lampung sendiri itu menurut dari Bapak itu perbedaannya dengan kopi-kopi khas lain seperti katakanlah kopi Toraja, seperti itu, lalu ada kopi Andaliman dan sebagainya, itu menurut Bapak itu apa yang paling membedakan gitu? Kalau menurut kami itu rasa Bu, rasa. Kalau kopi Robusta itu kan rasanya kita harum dan rasanya itu mantap yang jelas. Kalau yang lain ya emang mungkin karena belum terbiasa, mungkin lain wilayah, lain kesukaan ataupun perbedaan. Cuman kalau untuk di Lampung Barat ini emang kita yang sudah kita rasakan yaitu kopi Robusta itu yang kami rasakan cukup mantap. Baik Bapak, untuk yang dikenal sendiri kan kopi Robusta Lampung ya Pak, dan khususnya di Lampung Barat. Nah, untuk yang di provinsi Kabupaten Lampung yang lainnya, apakah memproduksi kopi sejenis dan kira-kira apa yang membedakan antara kopi yang diproduksi di Kabupaten Lampung yang lain dengan di Kabupaten Lampung Barat? Iya, terima kasih. Mungkin untuk perbedaan rasa, kalau di Lampung Barat ini kan karena iklimnya. Iklim di Lampung Barat ini cukup dingin, jadi kadar air itu sangat pengaruh untuk rasa. Kalau di daerah panas itu kan itu kualitas kopi itu lebih bermutu karena menyesuaikan yaitu cuaca dari panas itu akan lebih kesempurnaan, akan menimbulkan rasa yang bagus, yang baik dan enak dirasakan. Kalau di Lampung Barat ini kan karena sesuai tadi yang saya sampaikan, cuaca atau iklim itu lebih dingin, jadi kadar airnya masih tetap yaitu kurang maksimal dibandingkan dengan di daerah panas, sehingga hasilnya akan sangat berbeda, nggak beda jauh, cuma beda gitu aja. Baik Pak, lalu jika dipandang dari indikasi geografisnya ya Bapak, itu dari pengolahan di petani khususnya di Dusun Tenabang ini masih menggunakan proses yang alami ya Bapak. Apakah itu berpengaruh kepada cita rasa yang dihasilkan oleh kopi itu sendiri? Menurut kami iya benar, karena kalau untuk pengelolaan secara manual itu kan kita memakai yaitu api kita pakai kayu ya. Kalau untuk yang di daerah lain gitu kan udah pakai alat, jadi ada volume untuk menciptakan yang akhirnya menimbulkan yaitu hasil rasa kopi yang lebih baik. Kalau secara manual kita kan karena kekurangan alat kadang-kadang itu yang kurang menghasilkan yang apa yang kita inginkan, yaitu sehingga kurang sempurna untuk rasanya. Baik. Yang untuk pengelolaan menggunakan api itu di bagian apa ya Bapak? Itu di bagian yaitu pengelolaan secara manual itu kita memakai alat. Kalau untuk pemakaian untuk secara yang sudah zaman sekarang ini kan kita memakai alat yang lebih canggih. Kalau kita sementara ini pakai kayu, pakai tungku itu, dan salah satunya ada untuk pengelolaannya itu wajan dan seterusnya. Nanti
Oh, pengelolaan iya, itu Bapak. kita langsung ke ini apa, Yang di roasting di itu ya, roasting Bapak? gitulah. Iya, kalau Ya, di sekarang proses ini kan roasting. kopi robusta itu yang di daerah lain itu kan udah memakai alat, jadi mungkin cipta rasanya mungkin, eee, enak lah, yang mantap pokoknya. Baik, Bapak. Iya, Justru dengan pengolahan manual inilah yang membuat kopi dari Lampung Barat ini semakin dikenal ya, Bapak, iya, karena iya, cita rasanya yang khas dan iya, terkenal manis ya, iya, Bapak. benar, benar. Baik, lalu untuk di Kabupaten Lampung Barat sendiri, menurut Bapak itu penghasilan dari kopi itu berada di pekon mana saja ya, Bapak, yang menanam kopi robusta Lampung Barat ini? Kalau untuk penanam robusta, kopi robusta itu lebih yaitu di Pekon Sedampa ini emang mungkin belum belum semuanya ya, intinya paling sekitar 65%. Mungkin kalau yang mayoritas besar itu di daerah yaitu Waitenung, daerah Suwo sana, yang Mmm. sudah emang dia itu menerapkan, yaitu udah membuktikan benar-benar, karena di sini ini sama di sana beda. Kalau di sana Mmm. itu emang mayoritas kopi, kalau di daerah Pekon Sedampa ini emang mayoritas besar itu sayur mayur. Sayuran, iya. Jadi kopi itu untuk sampean hasil tahunan. Baik. Untuk yang di Waitenung itu di mana ya, Pak, untuk letak geografisnya sendiri? Kalau untuk di Waitenung itu di daerah, yaitu di daerah Waitenung, di daerah Skinco. Oh, Daerah Skinco Sekinco. sana emang sudah cukup, kami dengar informasi dari kawan-kawan, emang di sana sudah terbukti mayoritas itu menanam kopi robusta itu, sementara ini kami emang, sangat tertarik sekali lah dengan, di pekon-pekon yang lain, yaitu di kabupaten yang lain, sehingga kami emang ingin bener-bener lah, eee meniru apa yang menjadi kopi unggulan di Lampung Barat ini, di Pekon Sedampa ini khususnya. Kami akan coba, sementara ini kan kami masih belum seberapa, namun cuma kami udah mulai, yaitu di kopi robusta. Baik, Bapak. Untuk dari kopi robusta Lampung ini kan ditanam di beberapa daerah ya, Iya, Bapak. benar. Nah, untuk dari Pekon Sedampah Indah khususnya, Iya. apakah ada perbedaan cita rasa yang unik atau khas yang dihasilkan dari Pekon Sedampah Indah? Kalau untuk sementara ini di Pekon Sedampa Indah ini kita kan, dari hasil kopi tersebut kami rata-rata langsung dijual, Bu. Oh, Jadi iya. kita tahunya beli. Oh, Mmm. beli dari Baik. daerah-daerah lain, ya ternyata itu dari kopi robusta. Baik, Bapak. Berarti untuk cita rasa di sini belum bisa diuji ya, Bapak, Iya, karena iya, belum diolah sampai iya, akhir belum seperti ada. Iya, itu. benar, benar, benar. Baik, dan untuk yang dari agen yang membeli dari Iya, kopi robusta dari Pekon Sedampah iya. Indah ini biasanya dibawa ke daerah mana ya, Bapak? Itu biasanya kalau dari ke petani itu ke Sampot. Nah, setelah ke Mmm, Sampot itu biasanya langsung, yaitu menyeberang dia itu. Ekspor menyeberang, itu lah kalau ke langsung Mitro ataupun ke Jawa, mungkin gitu. baik. Lalu untuk dari kopi yang dari Sedampah Indah ini apakah memiliki brand khusus begitu istilahnya ataukah nanti saat sudah dijual dalam bentuk biji kopi itu nanti tercampur dengan kopi dari daerah lain, Bapak? Itu tidak mungkin, karena udah saya sampaikan tadi, di Lampung Barat ini emang, secara kualitas itu emang kurang. Cuman kan mungkin sebagai agen itu bisa memilah mana Baik. yang kopi yang bagus, mana yang kopi dan tidak, sehingga, nanti setelah dibikin yaitu, kopi, yaitu rasanya tidak meleset dari sesuai kopi robusta itu tersebut. Baik, Bapak. Berarti khusus yang dari Pekon Sedampah Indah Iya, ini dibedakan ya, iya, iya, Bapak, iya, berarti ya, iya, iya, Bapak, dengan kopi robusta yang ditanam di daerah lain. iya, iya, Seperti yang dari Padang Cahya itu kan ada iya, yang iya, memproduksi iya, iya. juga, begitu, Bapak. Baik. Lalu untuk dari masyarakat Dusun Tenambang ini, apa yang menjadi alasan untuk dapat terus mengembangkan begitu dari komoditas kopi di sini ya, Bapak? Dari Eee, sudut pandang Bapak. karena kami, menurut pandang kami, kopi itu sangat penting, karena itu emang kebutuhan pokok, walaupun, mungkin ada beberapa persen yang tidak itu meminum daripada kopi, cuman itu menurut kami itu salah satunya yaitu hasil tahun. Di samping itu hasil tahun, dan di samping itu kami akan belajar, yaitu kopi kopi robusta itu di Sedampak ini akan lebih maju, dan kami
akan selalu yaitu belajar untuk menanam robusta, sehingga Lampung Barat ini dengan adanya kopi robusta akan lebih maju. Baik, Bapak. Lalu terkhususnya di Pekon Sedampah ini, Bapak, menyambung dari tadi, Iya. untuk dari karakteristik tanah ya, Bapak. Kalau Iya, tadi iya. kan membahas soal iklim. Kalau Iya, iya, ini benar. dari aspek tanahnya, kira-kira apa yang membuat dari tanah di Pekon Sedampah ini bisa cocok untuk ditanami oleh kopi? Itu antara perbandingan di daerah panas ya Bu ya. Kalau di daerah kami ini di daerah Lampung Barat khususnya, yang pertama itu tanah kita terlalu gembur. Nah, Baik. terlalu gembur dan terlalu dia itu dekat sama padas itu. Jadi kalau kopi itu kan senangnya itu di daerah yang tanahnya padat, tanahnya merah dan berbatu-batuan, itu kopinya akan cita rasanya akan lebih baik dan hasilnya juga akan baik. Dan keduanya perbedaannya di sini daerah Dangin itu sangat-sangat itu berbeda. Kalau kopi itu emang cocoknya di daerah panas yaitu. Kalau di daerah dingin emang kurang seberapa maksimal hasilnya. Baik, Bapak. Menyambung dari tadi ya, Pak. Iya. Untuk dari kopi robusta Lampung ini, menurut Bapak yang terbaik ini dihasilkan di daerah yang mana ya, Pak? Sejauh ini. Kalau kopi robusta itu yang bagus emang di daerah panas. Cuman kami menurut informasi dan kami mendengar ada beberapa daerah yang sudah yaitu bercocok tanam kopi robusta, yaitu di bagian yaitu Sekinco, Sumberjaya, yaitu di bagian di Tenung dan di Suwoh. Kalau di daerah sini emang udah saya sampaikan tadi, karena mungkin iklim yang kurang cocok. Cuman ya alhamdulillah dengan adanya kopi robusta, walaupun iklim tidak memenuhi syarat, cuman alhamdulillah lah dengan adanya kopi robusta di Sedampah ini, di Pekon Sedampah ini akan yaitu alhamdulillah bisa dinikmati dan hasilnya meningkat. Baik, Bapak. Karena di dusun di Pekon Sedampah Indah ini mayoritas adalah petani kopi ya, Bapak. Sejauh ini dari sudut pandang Bapak maupun masyarakat sekitar dari dusun Tenabang ini dan Pekon Sedampah Indah, apa ya, Pak, kendala yang dihadapi oleh Bapak selama menanam kopi sejauh ini? Ya, terima kasih. Kendala pertama yang kami rasakan yaitu untuk penanaman di sini ini telah disampaikan tadi itu, yang bagusnya sebenarnya kita kalibet. Kalau di sini kan secara menanam, sebelum menanam kita semai yaitu di lokasi yaitu secara manual, yaitu yang secara bagusnya itu di kalibet. Dan kendalanya itu tadi cuaca ini di sini kan sangat-sangat dingin, jadi akhirnya kurang maksimal. Karena kalau penanaman di daerah sini ini kan kita yang bagus itu pakai kalibet itu. Jadi setelah kalibet itu langsung dia itu akan berkembang dia itu. Kalau langsung secara manual itu kita akan menunggu trek dulu baru nanti dia tuh tumbuh lagi. Kalibet itu apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Kalibet itu sebelum kita menyemai itu kita ditantik bijinya ditaruhkan di kalibet itu. Nah, nanti setelah dia tumbuh, setelah dia tuh umur mungkin jarak yaitu 1 tahun baru kita tanam. Oh, jadi dari penyemaiannya ya, Bapak. Baik. Kalau dari kebun kopi sendiri, untuk hasil panen terbaik itu biasanya didapatkan di musim apa, Pak? Dan pada kisaran bulan apa? Serta panennya sendiri pada bulan apa? Kalau di Lampung Barat ini kan udah saya sampaikan itu daerah dingin. Di sini kalau emang musim kemarau kita akan menghasilkan yang bagus. Cuman kalau di musim penghujan yaitu hasil kopi sangat mengurang. Dan kalau dimulai dari panen biasanya diawali dari bulan 4. April bulan 4 ya, Bapak? bulan 4 nanti bulan 7 ini Juli. selesai, bulan Juli selesai, nanti tinggal perapian batang nanti untuk menyusun yaitu bahan yaitu buah ke tahun ke depannya. Penyemaiannya lagi ya, Bapak, berarti, dan juga peremajaan kembali.
Baik, Pak. Lalu dari segi hama, kembali ke hama tadi, Iya. untuk dari serangga atau binatang, apakah ada yang pernah mengganggu dari pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kopi itu sendiri? Kalau untuk pertumbuhan kopi itu biasanya porong, Bu. Oh, Kalau porong. porong itu kan bisa mematahkan batang dia itu. Iya. Jadi itu bentuk ulat ya itu. Kalau porong untuk di batangnya sendiri. Kalau untuk di buah itu biasanya kita kekurangan yaitu yang pertama cuaca, terkadang cuaca, yang keduanya setelah dia itu jadi kita kurang perangsang obatnya itu. Baik, Pak. Lalu kita lanjut ke bagian pemanenan ya, Iya, Pak. iya. Apakah dari masyarakat di sini tuh metode pemanenannya seperti apa ya, Pak? Dari pemetikan buah kopinya, apakah terdapat metode tersendiri ataukah bagaimana, Bapak? Kalau di sini tergantung lebar dan tidaknya, dan di sini mungkin sebagian besar sudah saya sampaikan tadi mayoritas yaitu sayur mayur. Di sini mungkin secara metodenya kita lakukan yaitu secara menulis sendiri. Menulis sendiri pakai tangan dan nanti kalaupun itu nanti kewalahan kita minta bantuan Mengupah. sama ngupah lah intinya Baik, sama Pak. orang. Untuk pemetikan secara manual sendiri itu dilakukan dengan metode petik merah ya, Bapak, Iya, berarti. merah. Baik. Lalu, saat mutil buah kopi ini selanjutnya dilakukan proses apa ya, Bapak, untuk pasca panennya? Kalau untuk selanjutnya setelah selesai kita bawa pulang, kita jemur. Baik. Kita jemur yaitu kita alasin pakai terpal. Kalaupun ada lantai yang sudah semen ya pakai semen itu, kalaupun belum ini kita manual pakai terpal itu. Baik, lalu setelah dikeringkan itu prosesnya lalu bagaimana ya, Bapak? Setelah dikeringkan mungkin kurang lebih 15 hari atau 20 hari. Kita karena di sini kan belum punya mesin sendiri. Kita sistemnya mengupah bagi hasil ya sama tetangga yang memiliki mesin tersebut. Mengupah untuk mengupas kulitnya mengupas itu ya, kulitnya, Bapak. ya, benar. Baik. Lalu setelah dikupas kulitnya itu lalu selanjutnya masuk ke proses apa ya, Bapak? Selanjutnya kalau di sini petani sini kan langsung jual, Bu. Langsung jual ke Baik. kios. Di sana nanti dijual nanti ya emang udah di sini emang belum ada yang produksi pembikinan bubuk itu. Jadi kita langsung setelah kering kita langsung bawa ke kios dijual gitu aja. Baik. Untuk pusat kios penjualannya sendiri itu berada di mana ya, Bapak, tepatnya? Kalau di sini di Sampot, Pasar Sampot, yaitu salah satunya poros penjualan petani kopi di sini. Berarti dari petani di Pekon Sedampah Indah ini dan di Dusun Tenabang itu untuk hasil kopinya sendiri dibawa semua ke Sampot ya, Iya, Bapak? benar. Untuk titik penjualnya sendiri berarti hanya di Sampot ya, Bapak, Sampot, untuk iya, yang di sini. iya. Baik. Dari Sampot lalu dibawa ke Padang Cahya dan Iya. daerah lain Iya, untuk benar. kemudian digiling Iya, seperti benar. itu. Baik, Bapak. Lalu dari segi harga itu sekarang untuk biji kopinya sendiri itu mencapai harga berapa ya, Bapak? Kalau di Lampung Barat sendiri alhamdulillah kalau untuk tahun ini mungkin kurang lebih kemarin sampai 42.000 alhamdulillah. 42.000, Iya, Bapak. 42.000, makanya kami sangat bersyukur lah dengan adanya hasil pada tahun ini kopi, kami merasa cukup puas ya. Baik, 42.000 itu satuannya per apa ya, Pak? 1 kilo. 1 1 kilonya kilo, 42.000, Bapak. Oh, berarti dari hasil biji Iya. kering itu ya, Iya, Bapak. benar. Baik, Bapak. Lalu ditinjau dari masyarakat sekitar di sini kan banyak petani kopi ya, Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri di sini untuk petani kopi yang paling berpengalaman gitu, bisa diceritakan siapa gitu, Bapak? Kalau di sini kami kemarin alhamdulillah sudah berkeliling di Pekon Sedampah ini. Emang di Dusun Tenabang ini, Bu, ada salah satu yaitu warga kami, kebetulan warga kami yaitu atas nama Jumroni, yaitu yang beralamat di Dusun Tenabang itu hasilnya emang jauh berbeda dengan petani yang lain. Iya, benar itu Bapak Jumroni. Ya, itu faktornya yang membedakan dengan petani-petani lainnya apa ya, Bapak? Yang pertama dia itu khusus, Bu. Jadi dia itu petani itu khusus kebun, merawatnya cuma itulah. Jadi dengan segi perawatan, dengan segi pengobatan itu berbeda sama yang lain. Iya, benar. Jadi memiliki metode khusus ya. Iya, benar.
Baik, Bapak. Berarti untuk hasil dari panen kopi ini sendiri tahun ini ya Bapak mencapai nilai tertinggi senilai 42.000 per kilonya ya Bapak. Baik. Lalu sebagai pamungkas ya Bapak ini, dari Bapak sendiri apa harapan dari Bapak sebagai pemangku Dusun Tenabang kepada masyarakat sekitar, petani di Dusun Tenabang, petani di Pekon Sedampah Indah ini terhadap dunia perkebunan kopi ini Bapak khususnya? Harapan kami dari dunia kopi yang jelas kopi Robusta itu emang cukup yaitu hebat dan sudah terbukti. Harapan kami masyarakat Pekon Sedampah Indah, walaupun di Pekon Sedampah Indah ini mayoritas sayur mayur, harapan kami ayo kita bersama-sama kopi jangan tinggalkan karena itu sudah terbukti ya, sudah terbukti internasional. Dan harapan kami dari petani yaitu Pekon Sedampah Indah ini harga tersebut jangan sampai turun merosot lagi karena kalau merosot lagi nanti akan petani itu hasilnya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan pengelola di lapangan. Iya. Baik Bapak, sebagai terakhir nih Bapak, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan dan menonton dari podcast ini dan juga dari teman-teman KKN dari UGM 2023 ini? Ya, terima kasih. Harapan kami yang pertama kepada adik-adik UGM dari Yogyakarta ini yang alhamdulillah di Pekon Sedampah Indah ini, harapan kami apa yang menjadi kemauan dan keinginan dari masyarakat Pekon Sedampah Indah perihal yaitu kopi Robusta, harapan kami bisa membantu nanti setelah sampai di sana tolong diupayakan biar kopi Robusta di yaitu Pekon Sedampah Indah khususnya di Lampung Barat yang perlu utama yaitu hasil dan harga untuk dipertahankan. Dan harapan kami dengan adanya adik-adik UGM di Pekon Sedampah ini, petani yaitu perkebunan kopi Robusta di Pekon Sedampah Indah ini akan lebih maju dan lebih sukses. Dan harapan kami minta yaitu bimbingan dan tuntunan untuk ke adik-adik yaitu UGM dari Yogyakarta sehingga Sedampah Indah khususnya Kabupaten Lampung Barat hasil kopi akan lebih prioritas dan harga jangan sampai turun, kalau bisa naik terus biar petani itu sejahtera. Amin. Baik, untuk wawancara dan bincang-bincang di siang hari ini kami rasa cukup sekian ya Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Supar selaku pemangku dari Dusun Tenabang dan juga petani lokal ya di Dusun Tenabang ini. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas kesempatan dan juga waktunya dan juga ilmu yang bermanfaat ya Bapak dan wawasan bagi kita semua. Semoga dengan adanya wawancara ini dapat memberikan informasi nih kepada teman-teman yang mendengarkan podcast dan juga menyimak podcast ini di sosial media maupun lewat website KKN atau dimanapun dari pemirsa yang berada, agar dapat memperoleh manfaat yang telah dipaparkan Bapak Supar tadi. Baik, dari kami sendiri sebelumnya mohon maaf ya Bapak apabila terdapat perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sendiri. Dari kami sebagai kenang-kenangan dari kami akan menyerahkan ini Bapak sertifikat kepada Bapak Supar selaku pembicara dari podcast mengenai aspek sejarah dan juga indikasi geografis dari kopi Robusta Lampung Barat. Bisa didokumentasikan teman-teman. Baik Bapak, silakan Pak. Ya, semoga dengan adanya podcast ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang menyimak terkait podcast ini. Di sini saya Alifa Fadila selaku pembawa acara dari podcast kali ini dan juga dari segenap teman-teman tim KKN PPM UGM dari Lampung Barat di Pekon Sedampah Indah mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.